Coba bayangin kalian ketemu orang badannya tinggi gede terus mukanya sangar. Pasti mikir serem kayak preman kan? Tapi jangan salah. Mungkin aja orang bertampang kayak gitu sebenarnya punya hati yang polos dan lembut. Kayak di film yang satu ini lur, judulnya Handsome Guys. Assalamualaikum, halo sedulur motonol, sudah klik video ini, balik lagi sama aku Nafa di Enyong Review. Jadi Handsome Guys adalah remake-nya Korea Selatan dari film originalnya Tucker and Dale vs Evil, rilisan Amerika Serikat tahun 2010. Jujur aku belum pernah nonton versi aslinya lur, tapi melihat beberapa review lain dari kedua film itu tetap ada perbedaannya. Ada modifikasi terutama dari segi ceritanya. Meski sama-sama bergenre horor komedi, Handsome Guys punya horor yang lebih mengarah ke supranatural. Nah, kali ini aku mau review filmnya tanpa spoiler. Tapi sebelum itu, yuk gabung dulu ke grup Telegram Sinless, karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru, bisa review film, cerita mistis, atau sharing pengalaman horor. Scan barcode-nya di sini atau klik link di description box. Bismillahirrahmanirrahim, yuk nggak usah pakai lama, kita check it out. Film ini bercerita tentang kakak beradik tukang kayu, Jepil dan Sanggu, yang akhirnya berhasil mewujudkan impian mereka tinggal di rumah pedesaan. Tapi baru aja mereka pindah ke rumah itu, mereka langsung disuuzonin sama polisi setempat gara-gara tampang mereka yang sangar kayak muka-muka kriminal gitu lur. Udah gitu pas mereka nyelamatin Mina, seorang mahasiswa yang hampir celaka, mereka malah dituduh penculik sama polisi dan teman-temannya Mina lur. Di sisi lain, ada sebuah segel misterius di rumah baru mereka yang nggak sengaja kebuka dan ngebangkitin sesosok roh iblis jahat. Wah, abis itu chaos, kacau, kusut semuanya lur. Di film ini tuh bakalan ada 4 garis cerita. Jepil dan Sanggu, Mina dan teman-temannya, 2 orang tak polisi, sama cerita horor masa lalu si rumah itu, yang pelan-pelan bakal ketemu jadi satu karena ketidaksengajaan dan kesalahpahaman yang sialnya nggak bisa dicegah. Selain punya storyline yang ringan dan fun, film ini berhasil bikin aku selalu penasaran sama kelanjutan nasib dari kakak beradik itu. Karena adegannya tuh nggak ketebak lur, aku aja heran kok bisa sutradaranya kepikiran bikin adegan dan dialog kayak gitu. Konyol banget, punchline-nya nggak udah-udah, sampai pipiku pegel karena kalau nggak ketawa ya minimal dibikin senyum-senyum. Nah, di samping komedinya yang super freak dan absurd in a good way, aku paling kaget sama elemen horornya lur. Jadi dia ini kayak perpaduan Evil Dead Rise, The Exorcist, Cabin in the Woods, sama Final Destination. Wow, mantep nggak tuh perpaduannya? Kebayangkan sesedep apa gore-nya? Ya walaupun nggak eksplisit banget adegan gore-nya, tapi merinding ngilu cuy. Terus tense horornya juga konsisten naiknya dari babak 1 sampai akhir. Beberapa adegan yang harusnya horor, ngeri banget nih, tapi aku tetap dibikin bengong gara-gara komedinya. Bahkan si iblis itu juga nggak ada wibawanya lur. Duh, parah banget. Jadi aku tuh ketawa tapi deg-degan. Makanya menurutku ini porsi horor sama komedinya itu imbang. Ya kocak, ya menegangkan. Sayangnya nih ya, sayangnya ada satu adegan yang menurutku agak miss ya. Intinya tuh ada 2 orang, A sama B lagi ngomongin C. Nah, A sama B itu kan duduk gitu kan, ada depan-depan. Tiba-tiba si C ini muncul di belakangnya B. Harusnya si A itu bisa ngeliat C nih, tapi anehnya itu nggak lihat lur. Nah itu entah aku yang kurang fokus di adegan itu atau memang kayak gitu dari filmnya. Rada aneh lur makanya. Terus dari Jepil sama Sanggu juga nggak dikasih lihat latar belakang kehidupan mereka tuh kayak gimana. Kenapa kok mereka bisa sepolos dan selugu itu? Kok kayak nggak pernah terkontaminasi negatifnya dunia luar? Jadi mungkin kalau ada sedikit story tentang kehidupan duo ajusi ini, filmnya mungkin bakalan lebih dramatis dan penonton juga akan lebih bersimpati sama mereka. Tapi ya apa adanya film ini juga udah oke kok. Cukup menggambarkan mereka sebagai kakak beradik sekaligus sahabat yang chemistry-nya kuat banget. Jadi tuh meskipun mereka dipandang buruk sama orang-orang, tapi mereka tetap saling memuji tampan satu sama lain. Jepil sebagai kakak yang karakternya tuh tsundere kalau bahasa wibunya.
jutek dan galak tapi baik hati. Dan Sanggu yang badannya lebih gede, berambut gondrong, tapi sebenarnya dia soft boy parah. Wah, kataku hancur banget sih ini image aktor Lee Hee Jun sama Lee Seung Min di film ini. Soalnya yang biasa aku lihat itu mereka meranin karakter bapak-bapak yang sangar, berkarismatik gitu kan. Tapi ya artinya ini membuktikan bahwa mereka berdua ini skill actingnya, wah, mantap. Aku paling suka di scene tarian cuci piring sama playlist musiknya. Wah, itu kalian kalau nonton adegan itu pasti bahagia banget deh rasanya. Selain itu, sosok Mina yang muncul di tengah mereka berdua juga ngasih vibes yang lebih fresh. Gak cuman karena visual Gong Seung Yeon yang cantik dan muda, tapi karakter dia juga ngedukung banget sama komedinya mereka berdua ini. Terus yang aku suka adalah meski di sini ada karakter cewek, tapi ceritanya itu nggak mengarah ke ranah romansa. Pure ini tentang persahabatan yang heartwarming lur. Aktor pendukung lain kayak teman-temannya Mina, dua polisi koplak itu, dan nanti ada bapak pastor juga. Mereka ini punya karakter dan fungsi masing-masing yang kuat di film ini. Jadi nggak ada yang mubazir. Menurutku harmonisasi acting dan tektokan dialognya itu asik banget lur. Aku suka tuh sama polisi Nam, yang main adalah Lee Kyo Hyung. Bener gak sih ngomongnya? 이규영. Itulah yang di trailer yang oh my, itu dia kocak banget sih di film ini. Di film ini sinematografinya menurutku juga oke. Keren banget itu ketika suasana horor, bener-bener setnya dibikin serem, gelap, berkabut, terus scoringnya juga bikin deg-degan. Dan visual efek si iblisnya itu meskipun gak sengeri film horor lainnya, tapi cukup realistis. Lagi pas endingnya tuh, itu mind blowing banget lur. Asik kepol, sumpah. Menurutku buat yang hobi nonton film atau drama Korea pasti suka banget sih sama film ini. Soalnya pemain-pemainnya tuh kebanyakan familiar lur. Tapi buat yang nggak biasa nonton Koreaan juga menurutku bakal tetap ketawa sih. Karena komedi dan ceritanya itu ringan, nggak kayak Ex Huma kan Korea banget ya, sampai agak susah dimengerti. Nah kalau Handsome Guys ini dijamin siapapun yang nonton pasti ketawa deh. Sebagai debut penyutradaraan, kurasa Nam Dong Hyuk selaku sutradaranya itu berhasil bikin film ini mencapai tujuannya untuk ngebikin happy dan ketawa banyak orang. Pesan moralnya itu juga ngena banget di hati lur. Kamsahamnida Pijinim. Fix ini masuk list film yang bakal aku rewatch berkali-kali nantinya. Makanya kalian juga harus nonton. Sayang sekali tapi distribusinya tuh kurang nendang. Gak di semua bioskop ada. Padahal kalau promosinya gede-gedean, ini berpotensi booming kayak Ex Huma sih. Oh iya, fun fact ya, katanya film ini tuh tadinya mau rilis tahun 2021, tapi akhirnya ditunda 3 tahun. Berarti emang rezekinya berjodohnya itu di tahun 2024 ya lur. Anyway, overall aku suka banget sama filmnya. Dan dengan kesadaran penuh, aku masukin film ini ke kategori film horor bagus dengan rating 8,9 dari 10. Oke deh, segitu aja review film kali ini. Wow, ini happy banget ya vibes-nya. Hai, gimana nih buat kalian yang udah pernah nonton filmnya? Coba kasih reviewnya di kolom komentar ya. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saveria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegramnya karena aku nggak sabar buat ngobrol sama kalian di sana. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.